Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Ilza Marza. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu resum nomor perkara 7/PUU 21/23. Perkara ini diajukan oleh pemohon atas nama Fernando Manulang, Dina Listrioni, Eriko Fahri Ginting, Sultan Fadila Effendi, yang diwakili oleh kuasa hukum pemohon yaitu Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak dan Angela Caresta Fung dengan perihal pengujian materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alasan para pemohon diwakilkan oleh kuasa hukum pemohon untuk menguji karena ini adalah perkara pengujian pasal penghinaan presiden dan pimpinan lembaga negara. Keseluruhannya memiliki legal standing untuk menguji perkara akuo. Maksud daripada pembatalan pasal yang kami ajukan adalah perihal penghinaan terhadap pemerintah, bukan untuk mendukung masyarakat agar menghina pemerintah, melainkan permohonan dimaksudkan supaya bagi siapa saja yang melakukan tindakan penghinaan terhadap pemerintah tidak ada pengkhususan, karena sudah ada dalam KUHP itu sendiri pasal penghinaan dan pencemaran nama baik, sehingga kami berpandangan seharusnya tidak ada pengkhususan terhadap penghinaan lembaga negara maupun presiden. Dengan ini pemohon kepada para yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk dikiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal 218 ayat 1, pasal 219, pasal 240 ayat 1, dan pasal 241 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Kemudian hakim anggota yang bernama Arif Hidayat mengatakan secara teoretik, meskipun mahkamah pernah memutus yang berkenaan dengan pasal 218 ayat 1 berkenaan dengan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, ada perkembangan baru yang dulu pada waktu mahkamah memutuskan itu ada perkembangan yang sangat baru. Perkembangan yang terkini yang kita sebut begini, era sekarang adalah era yang disebut era Society 4.0, Society 4.0, era 4.0 yang disebut dengan era teknologi informasi. Bahkan ada beberapa negara yang sudah menginjak era 5.0. Nah, di era demikian itu berbeda dengan orang yang pada waktu mahkamah memutus pada waktu yang lalu. Era sekarang, Society 4.0 itu ditandai dengan adanya satu istilah baru yang dikenal dengan era disrupsi teknologi. Di era disrupsi teknologi ada dampak negatif yang luar biasa, yaitu berkembangnya ujaran-ujaran kebencian, perkembangan hoax, berkembangnya hal-hal yang sebetulnya salah, tetapi dianggap menjadi suatu kebenaran yang disebut era false truth atau era post-truth. Pergeseran ini apakah kemungkinan terjadi pembentuk undang-undang? Jadi bukan kebijakan pemerintah saja, tapi pembentuk undang-undang. DPR bersama pemerintah melihat hal-hal yang semacam ini, yang dampak negatif dari disrupsi teknologi ini berakibat sangat buruk, karena yang muncul di jagat maya digital itu tidak sekedar kritik saran yang konstruktif, yang positif untuk memperbaiki. Tidak hanya kritik saran yang konstruktif, positif, tetapi banyak ujaran-ujaran kebencian yang dilakukan oleh para netizen, yang dilakukan oleh masyarakat. Dan hakim anggota menambahkan bahwa dalam frasa penghinaan presiden, kuasa umum atau lembaga negara yang sudah dipastikan bukan kritik, saran, masukan, atau jenisnya, dan meminta pemohon untuk berhati-hati untuk melanjutkan permohonan ini. Dikeluarkannya putusan nomor 7 pengujian Undang-Undang 2021/2023 oleh Mahkamah Konstitusi yang dibacakan oleh hakim anggota bernama Manahan MP Sitompul, maka mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo yang menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya,
yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Dengan demikian, pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 pengujian Undang-Undang 21/2023 di atas mutatis mutandis berlaku pada putusan ini. Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Seandainya para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo, quod non, dan Mahkamah dapat masuk untuk mempertimbangkan pokok permohonan. Namun, oleh karena terkait ketentuan pasal 218 ayat 1, pasal 219, pasal 240 ayat 1, dan pasal 241 ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 2023 merupakan ketentuan norma yang belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum hakikat. Sehingga terhadap hal demikian, Mahkamah akan berpendirian bahwa permohonan para pemohon adalah permohonan yang prematur. Maka dikeluarkan konklusi yang disampaikan oleh Ketua Hakim yang bernama Anwar Usman, disimpulkan bahwa 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Perkara permohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Ketiga, seandainya para pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, pokok permohonan para pemohon adalah prematur. 4. Permohonan para pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, dan amar putusan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Sekian presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.